Dan penyakit dengki ini luar biasa loh. Penyakit dengki ini luar biasa. Dan perlu kita sadar juga kalau ada orang dengki kepada kita, termasuk apa namanya, bahwa kita perlu sadar juga kalau ada orang dengki kepada kita, kayaknya kita perlu bergembira. Kenapa? Karena kadang mungkin seseorang itu didengki melainkan karena ada sebab nikmat pada dirinya. Berarti kita ini ada di sini nikmat. Orang tuh bungas lalu banyak orang kada ketuju. Nah, nang bungas tuh harusnya gembira. Gara-gara bungasnya inilah nang mulah huru hara. Itu Allah. Nah, model bahasanya tuh. Jadi disebutkan dalam sebuah riwayat, fa inna kulladzi ni'matin mahsud. Setiap orang yang dapat nikmat itu mesti didengki. Pasti ada aja yang dengki. Kita nih sukses mengganggu orang kada, tetap ada nang dengki lon kita. Apa nang mulainya kada ketujuh tuh? Padahal kita menggangguinya kada, merugikannya kada, apalagi mencelakainya kada, membuat binasanya kada. Kok inya bisa benci lon kita? Nah, bencinya tuh karena inya kada senang kita berhasil. Jadi ada manusia yang memang tidak senang dengan keberhasilan kita. Pahamlah? Nah, maka apabila ada kelompok-kelompok atau segelintiran manusia yang tidak senang dengan keberhasilan mereka, kecewakanlah mereka dengan keberhasilan kita. Nah, itu toh ulahnya kecewa. Jangan diulahinya senang. Bila diulahinya senang berarti kita ambruk namanya. Jadi ada itu. Kalau misalnya kita mengganggu, kemudian mengulah masalah kepada inya, lalunya kada ketujuan kita, itu wajar. Pahamlah? Ada jiran umpamanya kada ketujuan jiran di sebelah nih, alasannya banturan banyu jiran di sebelah nih karena katawing dan jabuk tawing orang dipadahi sudah banturan ikam tuh nah diatur kada diatur, jadi sarek akhirnya nang ampun rumah nang jabuk gara-gara kena banturan banyu nih. Nah, ini wajar. Dan nang bisi banturan banyu tuh bepandir nang di sebelah tuh dia sarek nang kami dengkinya ya hiri kada hirinya, kada dengkinya. Memang inya sarek gara-gara banturan ikamu ulah rumahnya jabuk. Wajar kada sarek? Wajar dong, sudah dipadahi. Nah, ini mengganggu kada, apa kada rumah menyorangan. Ada mengganggu orang, mencelakai orang kada ada, bulah masalah kada ada, malah ketujuh membantu orang lain. Ya ada aja nang dengki. Nah, orang-orang dengki seperti ini adalah orang-orang yang tidak senang dengan keberhasilan kita. Maka semestinya orang-orang seperti ini diberi hadiah, kecewakan mereka dengan keberhasilan kita. Nah, itu makin garingnya bila kita berhasil. Panas dingin awaknya, anu pulang ya bahasa pulang ya. Anjurakan aja orang nang dengki. Hidup kada nyaman dengki ini. Lebih parah daripada diabetes, jantung, kolesterol dan asam urat. Apalagi penyakit-penyakit nanu ginjal, cuci darah, lebih parah dan lebih kronis orang nambisi penyakit dengki ini. Karena dari dengki ini kena bisa jantung, dari dengki ini hepatitis, dari dengki ini penyakit mah, dari dengki ini liver. Mbah, nah nukar mobil pulang kada makan, apa kada liver? Ya kada. Nah, dari dengki ini begadang, nah kada kau guring kena. Inya nukar mobil pulang, kada kau guring awak kayak ini. Jika ada jika malam kada guring, apa kada paget kepala, panas. Gara-gara mikir akan nikmat orang aja. Nah, dari dengki inilah sumber-sumber penyakit. Makanya kita katakan dengki ini sumber penyakit melebihi penyakit-penyakit yang lain, lebih bahaya.
dan sangat membahayakan ketimbang penyakit yang lain. Kalau penyakit jantung meninggal kita gara-gara penyakit jantung, selesai ceritanya. Sampai ke kubur jantung tuh hilang sudah. Dan kadada orang yang meninggal yang sudah terbaring itu masih ada penyakit jantungnya kadada. Dan tidak pernah terdengar pula ada dokter spesialis jantung masuk ke dalam kubur untuk memeriksa mayat nang kena jantung di dalam kubur kadada. Tapi kalau penyakit dengki ini, walaupun kita meninggal, penyakit ini tetap ada. Apalagi meninggal gara-gara penyakit dengki. Meninggalnya ini gara-gara dengki. Si anu bahaya anu baulah masjid pulang kan jantung mati. Artinya itu bahwa dengki loh. Sampai ke dalam kubur, sampai ke akhirat penyakit dengki ini tetap ada. Sian orang-orang yang dengki ini, ya Allah, orang ada bisi gawian. Orang-orang dengki ini orang-orang ada bisi gawian, orang-orang ada bisi aktivitas. Satu. Yang kedua, orang-orang dengki ini orang-orang yang ada bersyukur lo nikmat Tuhan. Selalu membandingkan nikmat pemberian Tuhan kepada nikmat orang lain. Yang ada bersyukur. Kalau inya bersyukur lo nikmat yang ada diberikan kepada dirinya, inya tidak akan menoleh kepada nikmat orang lain. Iya kan? Tapi BHS non Wadimor apa bedanya? Apa bedanya? Merek aja. Pada dasarnya apa? Sama-sama menutup aurat. Ya ada. Sama-sama menutup aurat. Tergantung kenyamanan masing-masing. Ada orang yang ketujuh BHS, ada orang yang ketujuh Wadimor. Jadi kada perlu Wadimor mehiri BHS. Apalagi BHS miri Wadimor. Ya ada. Nah, anda itu aja prinsipnya. Sama. Namun kita memandang aku nih tapi Wadimor aja, kenapa? Bagus saja, nyaman aja, baik aja, bungas saja dipakai. Kenapa harus menengok ke BHS? Kan gitu kalau. Ini yang jadi masalah karena kita ini kadang mensyukuri, merasa melihat ampun orang, wih, ya kadang mensyukuri pada nang ada nih jauh lebih baik. Amun Wadimor ini nyaman, ini kada promosi kada, ditapas kada repot, kamar tapas biasa begulung mau, kayak ini kada apa-apa, mau BHS kada kawah hancur benang itu. Nah bagantung harus di bawah terik matahari, kada boleh di bawah terik matahari nang naung, kada boleh barinso lapah. Wadimor nih barinso kah, basampo kah, babaiklin kah, aman. Bejamur nang padang terik matahari, jangan padang terik matahari di parak pembakaran gin kada apa-apa. Hah? Jadinya apa? Hah? Nang dihiri Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Tuhan itu sudah menyediakan khususiat kepada masing-masing sudah. Jadi nang diberikan kepada kita itu sudah nang paling bagus. Jadi mungkin kita menikmati itu, mensyukuri itu, aman maka tenang. Baju orang pula aja bagus dia berapa baju tuh? 5 juta aja. Baju kaosnya 5 juta. Selawar 5 juta, sepatu 5 juta. Sama aja juga kita ini baju juga, berselawar juga, bersepatu juga. Apa bedanya? Sama pada menutup aurat. Ya kalau ya mungkin beda-beda tipis lah, itu terdingin, ini terpanas, tapi sama. Wong selama ini kita memakai panas, kenapa juga kita kepanasan? Dan kalau ya kan ya? Mestinya kita memandang ke situ. Ini kan karena kita nih kurang bersyukur lalu akhirnya terlupakanlah nikmat ini. Ketuhukan dan kerancakan serta terlalu sering melihat, melirik nikmat orang lain tanpa mensyukuri nikmat ini punya yang diberikan kepada kita. Disitulah timbul rasa dengki, sesak hati dan menginginkan nikmat itu kepada kita, bukan kepada orang itu.